saya tuh rasa bilang I don't know who I want to be and what I want to do in life, walaupun kayak sudah jelas. Tapi alhamdulillahnya nggak sampai mengalami yang namanya depresi gitu. Jadi kita nggak berlomba buat kita lebih bagus daripada si A, kita lebih bagus daripada si B, dan kita jadi guys sama Hai guys, jadi balik lagi di Cosmic Perspective Special Edition. Nah, untuk edisi kali ini kita akan membahas sesuatu yang lebih dalam lagi dan membuka perspektif yang lebih luas lagi. Dan tentu aja kalian bakal ditemani oleh aku, Nanda. Dan Nanda nggak bakal sendirian di Cosmic Perspective kali ini. Nanda ditemenin oleh cewek-cewek cantik nih. halo semuanya. Halo. Ya, jadi mungkin teman-teman bisa perkenalin diri dan juga kesibukannya, sibuk apa aja sih nih? Oke, dari saya ya. Halo, perkenalkan nama saya Gina Maurindasya Gina Korompat. Bisa dipanggil Gina. Saya umur 19 tahun dan sekarang adalah mahasiswa di Universitas Negeri Makassar, program studi Desain Komunikasi Visual. Angkatan 2020. Angkatan 2020. Iya. Oke, kalau aku halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahira Nurul Fatina Naura Arifin, biasa dipanggil Naura, sekarang umur 19 tahun, mahasiswa jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin, sama angkatan 2020. Kira sama jurusannya. Iya, saya juga. Enggak, saya juga 2020. Iya. Biar lebih akrab aku panggil Kak Nore aja ya. Kak Nore. Okay. Kekinian banget. Ya. Umur tadi 19 kan? Aku juga 19. Jadi kita di fase-fase sekarang ini lagi ngalamin yang lagi bingung arahnya kemana gitu, atau akrab disapa dengan quarter life crisis. Nah, jadi teman-teman, sekarang kita bakal membahas mengenai quarter life crisis. Bagaimana perspektif teman-teman kita yang udah hadir pada kesempatan kali ini. Nah, kalau menurut Gina sendiri quarter life crisis itu apa sih? Apa ya, mungkin quarter life crisis itu masa-masa transisi dari remaja ke dewasa, di mana kita merasa Bingung yang sangat besar dan kayak mempertanyakan apa arti hidup dan siapa kita. Waduh, dalam banget. Ya, kalau dari Nora sendiri gimana tuh? Sama sih, pasti kayak quarter life crisis itu merupakan fase di mana kita itu merasa insecure, mungkin gak yakin sama diri kita dan lebih kayak mungkin kalau kayak membanding-bandingkan gitu dengan kehidupan kita dengan orang lain gitu-gitu sih. Iya, jadi intinya quarter life crisis itu adalah fase di mana kita lagi kehilangan arah nih guys, lagi bingung pengen ngapain, mau jadi apa, mau kerja apa, ini jurusan udah sesuai passion atau enggak. Ini namanya quarter life crisis ya, seperti yang dijelasin tadi sama Kak Gina, dari perpisahan, dari transisi dari remaja ke dewasa. Jadi umur 18 sampai 30 tahun itu adalah masa-masa di mana kita bisa banget mengalami quarter life crisis. Ya. Jadi quarter life crisis nih, ngomong-ngomong soal quarter life crisis. Dari kesibukan Kak Nore dulu ya. Dari kesibukan Kak Nore, selain kuliah, ada kesibukan lain yang membuat kayak aduh, aku ngerasain quarter life crisis nih, atau gimana, atau pernah ngerasain? Mungkin bisa di-share sama kita di sini. Oke, mungkin kalau bilang quarter life crisis itu selain kuliah ya, mungkin di masa-masa UTBK gitu kan. Sebelum masuk kuliah iya, artinya. juga di situ, karena juga masa pandemi gitu kan. Jadi kayak lebih kebanyakan di rumah, terus apa-apa semua di rumah gitu kan. Nggak lonely ya. Iya, kayak apalagi angkatan kita angkatan pertama yang ngerasain pandemi. Kelas 3 SMA harusnya seru-seruan. Iya. Jatuhnya sendirian. Menghabiskan banyak waktu di rumah kan gitu, nggak banyak berinteraksi dengan teman-teman gitu kan. Dan mungkin di saat aku itu ya kayak membandingkan kayak yang tadi aku bilang, membandingkan kehidupan aku dengan teman-teman aku kan, kayak kok dia bisa sih kayak diterima gitu di jurusan atau fakultas yang dia inginkan dengan kayak one shot gitu kan. Kalau aku kayak
daftar sini, daftar sana, tes terus dulu. kayak tes dulu, terus kayak belajar tiap hari. Sedangkan yang lain kayak daftar universitas ini masuk kayak gitu kan. Terus kayak kok aku nggak bisa ya kayak dia, kok beda ya kehidupan aku sama dia kayak gitu-gitu sih. Terus pas quarter life crisis juga pas semester 1 semester 2 gitu kan. Pada Maba saat banget nih. quarter life crisisnya pada saat maba gitu kan. Kayak even apa ya, kayak bertanya pada saat kuliah itu aku merasa kayak nggak yakin sama diri sendiri kayak gitu-gitu sih, kayak ngikutin kayak teman-teman gitu udah ngikutin banyak kegiatan pada saat mereka semester 1 semester 2, terus kayak aku kayak kok nggak yakin ya sama diri gitu Masih sih. stuck kayak nggak ada perbedaan dari zaman SMA kuliah gini-gini doang kayak gitu. Gitu sih kalau Kayak ada peer pressure. Iya. Kalau itu sih kalau aku. Iya, kalau dari Kak Gina sendiri pernah ngalamin quarter life crisis nggak? Kayaknya sekarang udah alamin ya. Iya. Kayaknya masih berlanjut lah. Kalau misalnya pernah sih waktu SMA atau sekarang juga masih di dalam fase itu, dimana kayak saya tuh rasa bilang I don't know who I want to be and what I want to do in life, walaupun kayak sudah jelas ya tujuannya mau apa, tapi Passionnya kayak apa? passionnya apa, I know myself but I don't know myself that much untuk tahu kayak inilah ini loh yang Kita melokalisasi podcast ini. lanjut. lanjut. Jadi kayak I don't really know and I'm sort of confused karena ini kan kesibukanku yang sekarang kan it Ada puts me in a kerja. place where I am in different environments gitu. Ada lingkungan kampus, lingkungan kerja, lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan, and they're all different to each other. And Bukan I don't satu lingkungan yang sama ya. Yeah, and I don't really know where I can put myself. Kayak di mana ya aku berada dan who am I among all of these people. Lebih gitu. ke kehilangan jati diri, nggak Bukan tahu. kehilangan sih, kayak apa Nggak ya? tahu. I don't really know kayak where I fit in dan who I am. Iya. Jadi lebih ke masih susah nyesuaiin nggak juga Iya. ya? Iya. Kalau penyesuaian iya sih. Bisa kayak- nyesuaiin tapi kayak ya, itu nggak. karena terlalu banyak yang disesuaikan, Iya, akhirnya true. malah bingung. Iya. Dan apalagi sekarang kan sosial media lagi rame banget. Jadi sosial media tuh luas banget. Kita bisa lihat kehidupan orang yang kaya banget. Misalnya Raffi Nagita. Apalagi ya. Sangat Pokoknya terpolarisasi. Benar banget. Aku sendiri kayak ngalamin sih, maksudnya kan sekarang pandemi, sekarang di rumah dan orang-orang tuh pastinya ya berkegiatan di sosial media kan, dan ya seperti yang dibilang sama Kak Nanda bahwa kita ngelihat lebih apa ya, teknologi semakin pesat gitu, banyak tawaran konten gitu di sosial media, jadi kayak lebih banyak lebih banyak yang bisa banyak dieksplor. Iya, gitu. Jadi Jadi- pandangan kita tuh kayak oh ternyata ada ya orang yang gini, ada ya orang yang gitu. Dan Padahal seharusnya kita nggak tahu mereka. Iya. bener Karena banget. globalisasi dan digitalisasi tuh makin pesat banget. Udah gampang banget, udah kayak gimana ya? Udah nggak ada filter gitu kan. Kayak semua kita telan mentah-mentah gitu. Jadi balik ke diri lagi sih gimana caranya ngefilter setiap konten yang ada di sosial media. Belum lagi quarter life crisis ini juga bisa disebabkan oleh standarisasi dari lingkungan sekitar kita. Misalnya kita di Indonesia tuh kayak orang tua misalnya kalau masuk dokter kamu jadi sukses. Ya kalau menurut Kak Gina sendiri standarisasi lingkungan gimana? Apalagi Kak Gina ini seorang artis ya. Di Indonesia kan masih Artis ya. artis, Bang. saya seniman. Suka gambar, desain komunikasi visual kan. Iya. Kalau aku sih lingkungan suportif ya, kayak lumayan suportif, orang tua juga kayak bilang you can choose whatever you want. Oke. Iya. Mungkin peer pressure dari orang lain kali ya. Misalnya kalau I see my friends kayak jadi ambassador, terus dapat pencapaian yang tinggi, and like
sebenarnya mereka juga divalidasi sama society karena mereka kayak ini loh pencapaiannya jelas banget. Iya, padahal semua orang punya jalannya masing-masing loh. Kayak kita tuh hidup ini bukan perlombaan. Siap, live at your own pace. Betul banget. Iya. Terus kalau kan tadi teman-teman kakak nih udah ngerasain yang namanya quarter life crisis kan, bisa dibilang mungkin walaupun bibit-bibitnya atau lagi sedang merasakan atau walaupun kita belum melewati fase tersebut, tapi kan kita udah pernah ngerasain nih. Nah kalau keadaan teman-teman nih saat mengalami quarter life crisis itu, mentalistikalinya itu gimana saat mengalami misalnya aduh aku kayaknya tambah kurus deh karena stres, banyak makan. Dari Kak Gina dulu deh. Aku kebalikannya sih, bukan tambah kurus ya, cuma kayak tambah cabi. Kayak ya kalau lagi stres itu makannya banyak banget dan nggak sehat, tidur nggak sehat, hygiene juga agak berkurang karena kamar messy dan ya grup juga messy. Iya, lebih sering menyendiri juga gitu kan. Iya, kalau aku pribadi sih kayak kalau misalnya lagi ngalamin fase itu kayak berasa kayak aduh ini orang-orang bisa diem dulu nggak? Aku pengen sendiri, pengen refleksi diri. Berarti menarik diri ya, kayak dari lebih butuh me time aja sih. Kalau aku sih lebih ke mental ya, mungkin kayak lebih sering sedih, mungkin sensitif gitu kan, kayak apa-apa sedikit dinangisin, nangis gitu-gitu. Tapi alhamdulillahnya nggak sampai mengalami yang namanya depresi gitu. Jadi masih kayak sensitif, nangis gitu, dan tidak melakukan hal-hal yang kayak bodoh, kayak menyakiti diri dan sebagainya. Tapi kalau sebenarnya emosi yang nggak sorry. Waduh. Sorry guys. Gak apa-apa. Emosi yang tidak terkontrol itu kayak terlalu sering murung. Kalau misalnya terus-menerus atau dibiarin tuh pasti bakal nggak sehat. Seperti yang dikatain sama Kak Nora, mungkin Kak Nora tuh saat emosinya lebih bisa dikontrol gitu kan. Tapi ada beberapa orang yang emosinya nggak terkontrol dan terus-menerus terputar di lingkaran sedih dan jatuhnya malahnya depresi gitu. Betul banyak sekali orang yang kena. Jadi alangkah baiknya kalau kita kayaknya melewati fase tersebut ngurangin lebih sering reach out orang nggak sih? Iya. Sangat, it's very important to reach out to people karena apa ya, supaya you know that you're not alone. Jadi kayak kan quarter life crisis ini sudah ada kayak kajian ilmiahnya apa segala macam, and it happens to a lot of people. What you have to know is you're not alone, itu aja sih. Jadi penting banget reach out to people. Iya. Tunggu dulu. Iya. Kalau Kak Nora sendiri, bagaimana sih caranya deal dengan diri sendiri atau keluar dari masa-masa quarter life crisis ini? Atau masih ngalamin atau bagaimana? Aku sih karena tipe kalau orang yang mungkin belum suka cerita gitu sama teman dekat atau keluarga, lebih kayak aku lebih kayak berdamai dengan diri sendiri, terus lebih loving self, gitu. Aku lebih kayak udah memotivasi diri sendiri, kayak tadi berhenti untuk membandingkan. Aku bukan melihat kehidupan orang lain itu pasti gitu kan, apalagi di sosial media, tapi aku lebih jangan membandingkan diri, tapi jadiin motivasi untuk diri, kayak kalau dia bisa kok gue enggak gitu kan, maksudnya kayak kalau dia bisa sukses kenapa aku juga enggak gitu dengan cara aku gitu. Jadi kayak aku pernah juga kayak bicara depan cermin dan itu kayak bekerja sih di aku. Jadi kayak emang kalau reach out dengan orang terdekat itu ya pasti gitu kan, maksudnya kita juga harus tahu kayak saran, perspektif dari orang lain. Tapi itu kembali lagi menurut aku ke kita, karena ya yang bisa mengendalikan diri kita ya pasti kita ke diri kita sendiri aja gitu. Kayak untuk kita oleh kita dan dari kita gitu. Jadi menurut aku ya
yang mengontrol sih diri gitu dan melakukan hal-hal yang membuat happy gitu. Membuat happy. Ya, Apa tuh yang membahagiakan. bikin Aduh. Nora happy? Kak Nora happy. Itu kayak apa ya, kayak lebih apa ya? TikTok. Nonton TikTok buat TikTok. Buat TikTok ya sih, kayak nonton gitu-gitu sih. Nonton aja ya. Nonton ya. Selain nonton ada lagi nggak? Makan. Makan. Kebetulan sih Nyemil. bukan orang yang doyan, bukan doyan makan. Ternyata gitu. Kak Nora ini tidak suka makan guys. Kewajiban beb, tapi gitu. Tapi tetap harus makan ya. Iya. Kalau Kak Gina sendiri caranya deal buat dari quarter life crisis tuh gimana? Iya bener banget sih yang Nora bilang itu kan dari diri kita sendiri. Jadi misalnya I find myself comparing myself to other people, itu kayak what I do is I try to shut my thoughts, kayak negative thinkingku. Itu I try to shut that by questioning, ini insecurity-ku datang dari mana sih? Kayak kenapa aku bisa merasa insecure sama orang ini gitu. Kayak setelah I found the reason for that, kayak I try to argue myself out of that thinking. Iya, that Berarti thinking. Gina Jadi kayak- ini Kak Gina ini penganut everything happen for a reason, ya nggak? Not really? Enggak juga sih. Iya sih, tapi enggak Tapi- juga. I mean kayak apa ya? Insecure datang dari kayak you don't know who you are and you're confused about yourself. Jadi kayak the more kalian kasih tahu kalian itu bagaimana di diri kalian sendiri, itu the more likely you're accepting yourself dan tidak membandingkan dirimu dengan orang lain lagi karena you accept yourself and you know that you're different than they are. Jadi kayak at your own pace lah. Oh iya. Semua orang punya, kembali lagi tadi ke pembahasan awal, semuanya orang punya petnya masing-masing. Jalannya sendiri gitu. Jangan merasa sesuatu kayak aduh kayaknya dia lebih apa, kalau misalnya kita lebih bagus tuh kalau kita refleksi ke diri sendiri kita daripada kita refleksi ke orang lain. Iya, karena yang pertama privilege kita tuh beda-beda. Iya, betul. Nggak semua orang punya privilege yang sama kan. Jadi salah banget kalau misalnya kita pengen ngebandingin diri kita sama orang lain. Ya, and kita juga nggak bisa in denial gitu. Jadi kayak Keep going. You can't be in denial. Misalnya kayak kalian merasa hopeless karena kondisinya begini, padahal kondisi itu tidak bisa dikontrol sama diri kalian sendiri gitu. You have to focus ke apa yang bisa kau kontrol gitu. Iya, betul. Kayak kan. Jadi Iya. kayak masalah privilege, membandingkan privilege orang ke privilege dirimu sendiri itu kurang adil gitu, karena you can't control those stuff gitu. Iya, jadi emang lebih bagus tuh kalau misalnya kita fokus ke hal-hal yang bisa kita kontrol. Hal-hal yang bisa kita kontrol itu adalah pengembangan diri sendiri. Kalau pendapat orang lain itu termasuk hal yang nggak bisa kita kontrol. Iya, Nggak betul. bisa. Jadi kalau walaupun orang tua kalian bilang, kok kamu gini-gini aja sih, kok kamu gitu-gitu aja sih, kan Apa yang bisa dikontrol itu reaksinya gitu. iya. terhadap Apalagi kata-kata itu. hidup tuh bukan kompetisi nggak sih? Iya. Kita nggak berlomba buat kita lebih bagus daripada si A, kita lebih bagus daripada si B, tapi kita jadi best version of ourselves gitu Yes. kan. Iya. Yes. Oh, tepuk tangan lagi nih. Iya. Nanda for president. Waduh. Istri presiden boleh. Kayaknya itu cita-cita saya dari zaman SD itu jadi istri presiden. Begitu ya. Demai lagi guys. Iya. Terus kita tuh ngebandingin diri karena media sosial tuh banyak banget. Iya, Jadi menurut aku salah satu cara kita buat deal dari quarter life crisis tuh adalah dengan membatasi sosial media, ya nggak? Teman-teman Iya sih. pernah nggak kayak stop Pernah banget. nge-sosmed? Iya, it's either TMI atau deactivate account begitu. Iya. Kalau Nora sendiri? Pernah sih, tapi ya hiburan sih maksud aku kayak
kita tuh udah nggak bisa menghindari gitu sosial media, tapi aku ya gitu sih, lebih membatasi. Terus ya itu sih, ya bisa dibilang sih pernah. Ya, membatasi waktu media sedikit sosial. cerita nih, waktu aku ngerasain quarter life crisis, aku bahkan ganti HP. Tahu nggak sih, benar-benar nge-reach out orang-orang terdekat aja karena merasanya kayak too many people, too many opinion, terlalu banyak hal yang bikin kita insecure dan betul banget. itu bikin kita nggak fokus untuk lebih loving self. Iya, kita terdistract. Padahal that's not what we want. Yes. Tapi kalau kita lihat orang melakukan itu, jadinya kita yang mau juga gitu. Padahal beda jalannya, beda maunya. Iya. Iya kan? Membatasi sosial media ini menurut aku sangat worth it. Iya. Kadang-kadang kalau misalnya main di sosmed tuh kayak, orang-orang kok bisa gini ya, orang-orang kok bisa gitu ya. Ujung-ujungnya ngesalahin diri sendiri lagi, ujung-ujungnya malah ngesalahin diri, sedih, ya nggak ngapa-ngapain lagi, nggak produktif lagi, nggak ngelakuin apa-apa lagi. Jadi ya stuck di situ-situ aja, ya nggak. Terus last question nih, menurut kalian apakah quarter life crisis ini hanya dialami generasi kita, generasi milenial, atau udah ada dari dulu? Siapa duluan yang pengen jawab? Terserah aja kayaknya. Kalau aku sih mungkin ada, karena ini fase dimana kembali lagi di usia transisi gitu. Tapi emang mungkin yang sekarang tuh ya yang disoroti kalau kita bahas tentang generasi milenial ya, yang aku tahu itu yang emang usianya tuh udah emang masuk ke dunia kerja, yang udah mulai masuk kayak real world gitu kan gitu. Jadi kayak dia lebih bingung. Mungkin fase ini bingung kok dia udah dapat pekerjaan yang layak dan lain sebagainya gitu ya. Itu sih yang sekarang yang lagi jadi pusat perhatian dan masuk juga di generasi kita, generasi Z juga pasti udah ngalamin kan, kayak tadi udah dibahas gitu sih. Jadi iya, jadi menurut Nora tuh ini udah dialamin sedari dulu, tapi karena sekarang, tapi baru banyak digaungkan ya. Kalau menurut Gina sendiri gimana? Sama sih, quarter life crisis itu menurutku tidak terhindari gitu. Jadi semua orang bisa merasakannya despite apapun masalah di hidup. Jadi kayak sudah ada dari lama dan mungkin baru dikasih termnya atau gimana. Tapi iya, cuman kalau quarter life crisis kan pasti berbeda-beda setiap era gitu. Iya. Apalagi kita pressure-nya sekarang kayak gede banget. Iya, hustle culture. Iya, hustle culture yang menyuruh kita untuk perfectionist, harus serba multi talent. Harus kalau misalnya pengen kerja di industri A tuh harus tahu menulis ini, itu. Panjang banget. Kalau mau masuk kantor harus punya daftar achievement yang sangat banyak gitu. Ya, same as goes dengan aware-nya orang dengan mental health menurut aku ya. Orang-orang kan dulu belum terlalu aware yang namanya sama mental health, belum tahu yang namanya psikolog apa semua, tapi karena perkembangan globalisasi dan komunikasi jadi serba gampang gitu nge-reach out-nya. Kita melihat lebih banyak orang lagi, kita lebih bersosialisasi dengan banyak orang lagi. Jadi iya, hustle culture. Iya, sorry. Jadi quarter life crisis ini tuh udah ada dan pasti ada sih. Iya, pasti ada. Ini fase yang pernah dilewati. Iya. Ini perkembangan. Ini kan bagian dari perkembangan. Pasti ada. Ya, tapi orang-orang lebih aware lagi sekarang. Pasti orang tua kita pasti pernah ngerasain sih. Iya. Walaupun dia kayak sekarang kita kan lebih bisa mikir kayak nentuin keputusan kita sendiri kan. Kalau misalnya orang-orang dulu mungkin kayak kalau ibu bilang kamu harus masuk nggak boleh gitu. Tapi kita sekarang lebih open lagi dan lebih aware lagi. Iya, kayak gitu aja ya kayaknya. Atau ada lagi yang pengen ditambahin nih soal quarter life crisis? Iya benar sih. Kalau aku quarter life crisis juga bisa datang bukan cuman karena kalian dibatasi, tapi karena tidak ada batas gitu. Karena gimana tuh misalnya maksudnya tidak ada batas itu misalnya kayak
kita dikasih freedom kan, freedom to choose, dan sekarang sudah lagi open, kalian bisa choose whatever path you want in life, dan itu bisa jadi faktor yang mendorong quarter life crisis ini, karena kayak semakin banyak pilihan, semakin kita nggak tahu mau pilih yang mana. Jadi apalagi kalau ini sosial media juga berperan sangat penting ya, karena sosial media itu it exposes you to all sorts of lifestyle dan juga pilihan-pilihan. Jadi kayak you don't really. Jadi buat Nora sendiri ada nggak final statement buat kita teman-teman kita yang mungkin ngerasain quarter life crisis sama seperti yang kita rasain nih? Kalau aku sih pastinya fase ini tuh akan dialami. Tapi mungkin dialami itu di usia yang berbeda-beda tadi, dan rata-rata itu tadi pasti 18 sampai 30. Tapi dari hal tersebut teman-teman tuh menurut aku jadiin pembelajaran, karena menurut aku seburuk-buruknya fase atau pengalaman yang kita alami pasti akan ada pembelajaran yang bisa kita dapat. Terus kalau aku sih kayak kalimat statement yang memotivasi aku tuh bukan memotivasi sih, jadi pegangan. Ya, pegangan gitu, kayak mengalir dan mendayung gitu. Jadi kayak gimana tuh maksudnya mengalir jadi kayak dan tetap mendayung? mensyukuri apa yang sekarang didapatkan, terus tetap kayak syukurilah gitu, terus tapi tahu syukuri apa syukuri apa yang sekarang didapatkan, tapi tahu tujuannya itu mau kemana gitu. Jadi tetap mendayung, jangan sampai kita kayak atau jatuh ke jurang gitu. Pokoknya kayak harus tahu tujuan kita itu ke depan gimana gitu sih. Mengalir dan mendayung. Mengalir dan mendayung. Bisa di highlight tuh guys, mengalir dan mendayung. Oke, kalau dari Kak Gina sendiri, apa nih? Final statement buat kita soal quarter life crisis. Nggak tahu ya, mungkin quarter life crisis kan selalu nggak tahu soalnya Kak Gina masih mengalami. Iya nih. Ya, tapi kan pasti diasosiasikan sama mental health ya. Jadi mungkin words to live by itu kayak no feeling is final. Jadi kayak pasti saya baru mau mengambil quotes itu, tapi no feeling is final. Jadi kayak no feeling is final. No feeling is final. Jadi just keep going. Katanya Dory, just keep swimming. Just keep swimming. Ya guys, kalau final statement dari aku sendiri sih, quarter life crisis itu adalah hal yang pasti bakal kalian hadapi. Jadi kalau misalnya kalian ada di fase ini terus ngerasa kayaknya cuma aku deh yang ngerasa kayak gini. No guys, you're not alone. It's normal. It's totally normal. Jadi it's normal and a lot of people want to help gitu. Everyone do. Jadi jangan pernah merasa kalian sendirian. Coba lihat di sosial media, itu benar-benar sangat membantu kita buat searching for the faith again, buat semangat lagi, buat bisa melangkah maju lagi biar nggak stuck gitu. Oke, jadi itulah tadi sharing-sharing kita bareng Kak Nore dan Kak Gina mengenai quarter life crisis. Thank you juga buat Kak Nore dan Kak Gina yang udah datang ke Cosmic Perspective kali ini, dan semoga sharing-sharing kita kali ini bisa diambil ya pesannya sama teman-teman dan bisa melewati fase quarter life crisis ini. Dan juga buat teman-teman jangan lupa cek konten-konten lainnya yang ada di YouTube Cosmic, dan see you at the next Cosmic Perspective. Bye bye.